Yo, welcome to channel Yunanta Setiawan Cicet Suka-Suka. Oke, welcome to my channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang milenial Jember. Dia founder dari Imaiko dan Java Cocoa ya bro? Java Cocoa Agatha. artisnya. Yap. Oke, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Oke, gue tuh kagum sama lu bro. Jadi bisa dibilang lu tuh satu-satunya anak milenial Jember yang bisa keliling Eropa nih, Europe tanpa duit sepeser pun, ya nggak? Oke. Bisa nggak sih lo ceritain biar you can spreading your successful story buat yang lain? Itu gimana sih ceritanya? Ya, sebetulnya sih kalau dilihat prosesnya panjang banget. Jadi nggak tiba-tiba kita ujuk-ujuk ke Eropa tuh bukan hanya untuk jalan-jalan ya. Jadi itu memang ada tujuan tertentu dan juga ada program memang Oke. yang aku ikutin ketika itu. Jadi Lo bisa kasih tau nggak itu program apa sih bro? ya itu jadi dulunya kita gampang-gampangannya kita menuangkan ide dalam bentuk tulisan, kemudian Oke. tulisan itu kita uji coba, Heeh. kita validasi sebentar, uji cobakan secara real, kemudian kita kirimkan ke dalam satu program namanya kompetisi startup. Oke, lo berarti itu tulisan itu ide bisnis lo gitu? Iya, oke. Kan Itu bisnis kan ide pas. bisnis lo itu apa itu waktu itu? Ide bisnis apa itu? Jadi aku ini dulu bergerak di bidang jamur dan juga memang basic keilmuannya adalah biologi. Oke. Jadi cuma sejak sekolah dulu, sejak SMA itu emang selalu dididik untuk kita open mind. Jadi baca referensi, baca apapun, melihat apapun jangan pernah melihat di salah satu kotak gitu. Oke. Jadi kita ditinggal di Jember, tapi wawasan kita ataupun pengetahuan kita atau relasi kita harus banyak di luar gitu loh. Dan ketika itu memang di tahun-tahun 2000-an, tahun 2010 ya, itu belum banyak jaringan yang seenak sekarang ya. Kalau Oke. sekarang itu tinggal WA atau beberapa media sosial udah mudah, tapi ketika itu kita harus benar-benar membaca. Bayangin ada membaca, dan Google itu adalah satunya. Jadi aku baca banyak referensi bagaimana membuat suatu inovasi itu referensinya jangan pakai di Indonesia aja. Oke. Dan kita juga harus berwawasan global. Dan ketika itu aku sering baca artikel ataupun jurnal-jurnal penelitian tentang jamur dan juga tentang bioteknologi baru, inovasi-inovasi baru yang unik di Eropa. Oke. Itu tahun-tahun 2010. Jadi karena sering banyak baca itu, kemudian ketika ada satu objek jamur ini mau dijadikan apa kan, yang selama ini kita kenal hanya jamur ya untuk dijadikan kuliner biasa gitu loh, Pak. Digoreng Atau dimasak dijadikan crispy gitu oke. loh. Dan sedangkan di Eropa punya konsep yang berbeda. Jadi sebenarnya gampang aja, itu idenya nggak muncul secara tiba-tiba gitu loh, dan juga bukan originalitas dari aku pribadi. Jadi kita mengadopsi copy paste. Oke. Kita kan Indonesia gampang meniru nih, Oke. tiru modifikasi gitu loh. Kemudian modifikasinya sesuai dengan karakter yang ada di tempat kita gitu loh. Dan ketika itu jamur belum banyak yang mengeksplor, kemudian aku akhirnya mengeksplorasi jamur. Oh, berarti lo dari jamur, jamur itu lo dapatnya di Jember itu gampang atau lo memang nanam sendiri atau lo libetin orang-orang itu? Ya, jadi dulu konsepnya sih apa namanya? Terus? Untuk dijadikan ini olahan-olahan aja gitu loh. Terus memang awalnya juga ngerintis usaha dari kecil juga, dari budidaya. Kemudian lihat referensi dari luar, oh dijadikan mushroom powder, jadi diambil nutrisinya, kemudian dijadikan seasoning, di blend sama beberapa kuliner yang lain gitu loh. Nah, itu aku modifikasi sih, contoh aja, contoh dari jurnal aku jadikan suatu produk, dan juga nggak persis banget gitu loh, dan sesuaikan dengan karakter dan kondisiku yang ada ketika itu Oke. waktu masih di kampus. Cuma memang aku lebih banyak komunikasi komunikasinya di luar kampus juga, di luar Jember, di Jakarta, teman-teman kampus di Jogja, ada yang dari luar negeri, aku komunikasi dari situ, aku dapat akses lah untuk gambaran untuk mencoba gitu loh. Nah, mencobanya kemudian langsung jadikan ikut suatu prototype. Kemudian ketika itu ada kompetisi Oke, startup ya. startup. Oke. Di startupnya banyak bidang, ada yang digital, ada yang dalam bidang traveling, Lo ada masuk yang bidang apa? Waktu itu? non digital yang bidang food Oke, food. ya. Jadi itu ada istilahnya food startup Oke. gitu loh. Lo ikut food startup itu tahu nggak saingan itu udah banyak nggak? Banyak dong, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Jadi Dan lo menang. juara satunya. Juara satu. Iya. Hadiahnya? Itu masih tahun 2015, dapat sekitar 50-an lah ya. 50 juta. Iya. Gila, dapat 50 juta. Tapi itu plus
jalan-jalannya ya atau ke Eropa untuk belum studi? belum Oh, masih belum. panjang masih ceritanya. Oke. Jadi Terus singkat habis itu singkat gimana cerita tuh? ikut kompetisi terus dong. Jadi dari ketika itu sponsornya adalah dari Shell. Oh, dari Shell. Dari Shell. Yang kemudian habis itu ikut Kemenpora juga, kemudian ada Backcraft, ada Badan Backcraft aku juga ikut. Ada beberapa program Diplomat Challenge itu juga masuk 10 besar top 10-nya juga. Jadi aktif gitu loh. Oke. Jadi intinya kita memang posisi di kota kecil ya. Jember lah Tapi ya. sumber daya alam kita tuh eksplorasinya bisa sampai ke luar negeri. Jangan hanya bahannya aja yang keluar, tapi Oke. otak kita dan juga diri kita harus bisa Oke. keluar, show up juga keluar. Jadi istilahnya ketika itu aku memang dididik jangan mengkerdilkan diri, jangan mengkotakkan diri. Perkuat jaringan, baca wawasan sebanyak-banyaknya, dan itu aku terapin sih. Jadi sejak tahun 2014, 2015, 2016 itu masa kejayaan yang alhamdulillah aku syukuri banget. Menang lomba terus tiap tahun rutin. Dengan konsep jamur lo itu ya? Beragam. Beragam. Jadi jamur kemudian di blend sama beberapa bahan baku bahan perkebunan yang lain, ada kopi, ada coklat, kakao juga gitu loh. Kemudian dari situ ada masa-masa yang kita mendapatkan relasi yang sangat cukup luas. Tapi di Society diuji juga. Namanya kita membuat suatu perancangan kan harus ada sisi trialnya. Jadi ada yang sukses, ada yang tidak. Dan ketika trial itu, ketika sukses itu banyak yang memuji gitu loh. Oh. Kita langsung mengembangkan usaha dalam bentuk pabrik gitu. Tapi ketika lagi down, Dan itu dalam artian penjualannya down, kemudian manajemennya tidak siap dan segala macam. Karena kita akselerasinya sangat cepat dan aku belum menemukan tim yang kuat ketika itu, jadinya belum menemukan konsep kolaborasi yang kuat, akhirnya jatuh juga, tersungkur. Dan ketika tahun 2017 tersungkur karena namanya kita ibaratnya mendapatkan kandidat sebagai startup, maka ada yang mantau. Oke, jadi aku dipantau dulu, dikontrol dari... terus. Jadi dikontrol sama Shell ITB, kemudian ada dari QR-nya Shell sendiri, ada yang mentor dari Backcraft juga. Jadi itu ibaratnya mereka monitoring, ada yang salah diperbaiki lagi dengan konsep yang baru. Kemudian aku usulkan itu, dan ketika tahun 2017 awal ada program Let's Go Trade. Oke. Jadi itu dari Shell juga. Dari Shell juga. Jadi ketika aku lagi jatuh banget dari akhir 2016 itu aku udah dalam kondisi yang sangat parah juga kondisi bisnisnya. Bukan karena produknya, tapi karena market yang belum kita kerjakan secara benar. Kemudian karena manajemen yang kurang tepat, jatuh akhirnya kan. Jatuh akhirnya meninggalkan banyak hutang kan, namanya trial itu pasti ada susahnya lah, susahnya banget, dan itu sangat, kalau bisa dikatakan bisa hampir gila lah ya itu. Oh gitu ya. Berarti lo itu udah dalam proses perjalanannya itu memang jatuh banget. Jatuh banget ya. Dan di posisi banget. lo jatuh banget itu ada secercah harapan lah. Iya, itu, jadi tetap dikuatkan lah, terutama dari keluarga, kemudian dari teman-teman deket, dan dari mentor juga. Mentor bisnis bilang, kamu tahun 2015 menang juara loh. Kamu harus buktikan prototipe kamu harus buktikan ide kamu, gambaran kanvas kamu, ya apa yang kamu tulis itu, kamu udah menyebutkan. Kalau namanya bisnis pasti ada namanya pasang surut. Dan ketika sebagai startup itu posisinya bukan ketika kita menang atau betapa bagusnya inovasi, tapi karakter buildingnya, seberapa mampu kita bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim. Di tercah badai, kondisi yang sangat berat, kita tetap bisa survive fight lah ya. Iya, survive, dan yang penting fight gitu. Jadi konsepnya adalah evaluasi itu penting. Kita wajib mengevaluasi, tapi yang paling penting itu adalah solusinya. Kemungkinan untuk bangkit. Jadi itu. Dan dalam 2017 alhamdulillahnya ketika dalam posisi down tidak ada uang sama sekali, banyak utang. Iya, market ke pending semua, tapi brand tetap baik. Berjalan, ya? Jadi yang perlu dijaga adalah satu, branding. Apapun kondisi internal kita, konsumen itu harus tetap tahu bahwa brand kita tetap baik. Kita tetap bisa melayani mereka meskipun agak tersendat-sendat ya. Itu. Jadi di tahun 2017 dapat rezeki. Kita laporan kalau kita dalam kondisi yang kolaps, baru bertahan 3 tahun. Baru 3 tahun ya. 2014, 15, 16. Tahun 2017-nya disuruh evaluasi. Belajarlah kamu ke Eropa. Berarti lo dari 3 tahun, bisnis lo hancur, utang lo banyak, tapi lo bisa berangkat ke Eropa. Iya. Dengan tanpa biaya. Iya. Iya kan? Wow.
Jadi Terus? itu nggak sengaja juga kan kondisinya, nggak mungkin lah karena kan pernah menjadi pemenang startup tapi kondisi dalam berjalannya nggak awet gitu loh, masih langsung turun, jeblok, ada yang salah dalam sistem yang aku buat dulu. Jadi kita laporan apa adanya, kemudian dan itu lolos saja gitu karena saingannya juga banyak kan, karena dari seluruh negara yang diambil yang dibiayai oleh Shell itu hanya beberapa aja, dan dari satu negara pun jadi diseleksi lagi. Ada 30 yang mengusulkan, yang lolos hanya 3. Oke, dan itu masuk lo. Ya, jadi disuruh berangkat, kita ke sana untuk mengobservasi dan mesti dibanding. Kita belajar bagaimana bisnis yang ada di sana secara singkat banget di situ. Hanya aku berangkat ke Belanda. Mau berangkat itu pun saldo di rekening udah Nol ya. kempas Kan tipis ya. lo kan harus ngurus visa dan Iya sebagainya sih, kan. ya. Terus gimana dong gitu? Ya untungnya ada aja rezeki, tiba-tiba ada yang order gitu loh, disisikan. Jadi kan ketika tahun 2017 pertengahan itu kan Juni Juli itu kan waktu puasa ya, kita market lagi low, kita udah gak ada power untuk modal kan, kita produksi untuk menambal hutang. Tiba-tiba ada yang order banyak, cukup nih buat nabung, hanya ngurusi visa, ngurusi paspor sendiri, visa sendiri, prepare sendiri, dan berangkat sendiri juga ke sana gitu loh. Hanya berangkat ke Belanda Ke Belanda dulu ya? Ke Belanda dulu, ke Wageningen University. Di situ ketemu dengan pakarnya jamur. Oke. Kita ngobrol, diskusi, evaluasi, kemudian melihat langsung bagaimana perkembangan bisnis yang ada di sana, perusahaan di situ, kemudian bagaimana startup yang ada di situ, bagaimana mereka berkembang. Itu di Utrecht juga. Utrecht itu kayak kampus juga, tapi di dekatnya kota di Rotterdam. Oke. Di Holland bukan situ ya? Iya, di Holland juga, satu negara di Holland juga. Jadi di situ aku banyak belajar. Di situ aku mulai menata evaluasi secara bagus, karena aku memang basicnya adalah orang laboratorium, tidak bisnis belum matang banget lah. Jadi lo anak biologi kan ya? Iya. Oke. Tapi dari berjalannya waktu, jatuh bangun itu kita mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu baru sih. Ketambahan ketika di Eropa juga disupport di situ, ketemu dengan kedutaan juga. Kedutaan Indonesia ya? Ya, kedutaan di Indonesia dengan atas perdagangan di situ disupport. Kamu pasti bisa bangkit gitu loh. Di sini kamu belajar 5 tahun lah, insya Allah bisa bangkit. Lo berapa lama sih di Eropa waktu itu? Sampai 2 bulan dia. Hampir 2 bulan. 1 bulan ya? setengah lah ya. 1 bulan setengah ya? 2 bulan setengah. Itu lo berarti ketemu sama pakar-pakarnya langsung ya? Iya, gitu. Ketika sebelum berangkat ke sana sudah, ketika mengajukan program itu harus membuat rancangan itinerary-nya, kalau mau kemana lo, kemudian apa programnya ke sana, mau ketemu siapa aja di situ. Oke. Kita udah buat rancangan sendiri gitu, sebelum berangkat itu. Dan itu ketika eksekusi di situ memang ya ada 3 negara sebenarnya. Yang terakhir di Finlandia, ketemu dengan inovasi yang terbaru, itu yang paling baru ketika lagi hits banget dan lagi viral di Eropa, itu mushroom coffee sama mushroom kakao. Oke, mushroom kakao. Iya. Berarti dengan kopi ya? Kopi coklat di blend sama jamur. Oh, Itu udah viral. Pasarnya di Eropa lagi kenceng banget. Ya? Dan cuma pabriknya di Finland. Cuma mau ke sana karena suatu hal, akhirnya nggak nutut. Akhirnya kita hanya di observasi marketnya aja sama keilmuan budidaya jamurnya di Belanda dan di Paris. Langsung lo balik nih, Nah, bawa segudang pengalaman yang lo dan dapetin greget nih. gitu loh. Lu udah pasti nggak sabar banget ya pengen Iya, aplikasikan eksekusi gitu kan, gitu. pengen eksekusi. Jadi memang dalam bisnis itu tidak seindah sinetron ya. Oh, iya, Tiba-tiba iya. ada happy ending gitu, enggak. Karena endingnya dalam itu memang belum ada ya. Jadi sukses itu artinya kita tahapannya bukan dinilai dari apa yang kita dapat sekarang. Bukannya dari segi materi, tapi ilmu juga, pengalaman, relasi, itu adalah bagian dari tahapan sukses juga. Bisa gitu. dibilang kesuksesan ya. Iya gitu. Nah, Jadi kalau dilihat dari suksesnya harus kita punya banyak karyawan, kemudian ambisi yang menggebu-gebu untuk segera mendapatkan aset besar. Di startup tidak bisa sesingkat itu instan gitu. lah ya. Kecuali kita modelnya sudah dapat dana hibah banyak, kemudian dapat warisan enggak. Jadi, Tapi itu pun kalau kamu nggak bisa ngelola juga pasti akan habis. iya benar Iya kan? gitu. Akan Jadi habis. yang penting ketika di Eropa itu aku dapat banyak ilmu. Jadi semua itu prosesnya adalah bertahap, terukur. Kemudian kita harus ada di open mindset, itu tetap istiqomah, harus tetap kita open mindset. Jadi meskipun kita udah di Eropa, udah ke Paris ya, kita balik ke Jember, jangan mengkotakkan lagi pikiran kita kita hanya pengusaha kecil di Jember. No, jadi kita punya banyak potensi di sini yang bisa kita eksplor keluar gitu loh. Contohnya? Contohnya ya hasil banyak sekali, kita tinggal di daerah yang banyak perkebunan gitu.
kemudian itu yang bisa dieksplor gitu loh. Terus kemudian ketika pulang dan di sana, jadi ketika di Belanda dan di Paris itu jadi kelihatan banget loh, oh ini wujudnya yang selama ini aku hanya dalam bentuk baca dan dalam bentuk iya. via Google gitu ya. Hmm. Jadi dari situ aku banyak Lo lihat fisiknya langsung dan realnya melihat kayak gini. berkomunikasi dengan market di situ gitu. Itu yang lo fisiknya langsung itu bentuk jamurnya yang sudah siap di konsumsi dan juga produknya banyak gitu loh. Oh. Dan kadang orang mikir, ngapain sih lo kamu itu berbisnis ikuti pasar gitu loh. Itu konvensional gitu loh. Sedangkan kondisi market sekarang ini, jadi yang paling penting itu kita tahu tren apa yang akan datang. Jangan sampai sebagai follower dong ya. Ya, oke. Jadi Indonesia ini kebanyakan meniru karakter market dari luar. Jadi ketika contoh ya di Eropa berkembang tahun 2010, kemudian di Asia masuk berkembang 2014, di Singapura, Asia Tenggara berkembang 2015-nya. Mungkin baru masuk di Jakarta tahun 2016-17. Dan mungkin untuk yang kita di Jawa Timur baru bisa merasakan itu trennya di Surabaya tahun-tahun 2020. Apalagi Jember ya. Ya Jember, jadi berjalannya itu memang ada rekodnya gitu loh, ada trackingnya. Dan ketika itu aku udah mempersiapkan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, tren market apa yang terjadi. Khusus untuk jamur ini ya. Ya banyak ya. Jadi bukan hanya jamur, jadi memang basicnya adalah di food ya, tapi sekarang udah mengarah ke nutrisi, di medis gitu. Jadi segala kekayaan hasil perkebunan atau hasil pertanian, kita orientasinya jangan mengkotakkan tuh hanya untuk makanan ya, atau hanya untuk sebagai komoditi kebutuhan makan aja, tapi banyak sisi yang kita bisa explore di situ loh. Dan kita ya itu tadi harus banyak referensi gitu loh. Tapi sebenarnya gue penasaran tak, gini, lo kan usaha jamur otomatis melibatkan para petani jamur kan. Ya, Kalau kopi lo melibatkan petani farmernya kopi kan. Nah, otomatis kan lo juga sebenarnya membantu pemerintah untuk programnya mereka nih, untuk mengangkat petani-petani jamur, kesejahteraannya mereka. Nah, lo nggak dapat gitu misalnya dari pemerintah dana hibah kayak bantuan kayak atau mungkin bisa sama sekali. Ya, jadi dari pusat ya, dari itu pun kalau kita udah menang startup ya. Itu gara-gara lo menang startup baru lo dapat. Iya. Ya, tapi sebenarnya udah pernah ngajuin belum ke enggak. Jadi gini. Jadi anak muda ini pikirnya ya. Jadi kita kalau bisa sih mandiri ya. Karena bahkan pemerintah daerah sini Jember ini aku nggak tahu kalau aku udah pernah ke sana kemari menang lomba ini, bahkan dari Kemenpora aja menang juara 1 Kemenpora inovasi pangan gitu. Banyak yang nggak tahu juga. Aku juga nggak mau laporan juga, nggak mau gembor ngapain sih gitu loh. Jadi tapi aku ada kayak visi untuk mengajak anak mudanya langsung. Karena gini, kalau kita berpikirnya kalau daerah nggak mau diajak kerjasama ya sudah kita langsung mandiri gitu. Jadi intinya bukan kita mengkerdilkan daerah, enggak. Itu akan ikut otomatis gitu loh. Jadi yang menjadi fokus kita itu adalah pengembangan diri secara mandiri. Gak usah menjagain siapapun gitu loh. Kalau kita menjagakan bantuan pemerintah dan segala macam, itu akan menghambat diri kita sendiri untuk moving gitu loh. Oke. Nah itu jadi tahun 2017 pulang, dari 2018 inovasi terus, garap marketnya lagi, dan nggak mulus juga karena posisinya kita tetap menjaga supaya kita tidak mengharapkan bantuan pemerintah tadi yang dibilang Mas Yunan. Tiba-tiba pulang aku minta bantuan dong, ini enggak. Sama sekali alhamdulillah belum pernah kita mengemis seperti itu. Karena kan kalau pikiran ya nggak tahu sih ya, maksudnya pikiran orang normal, gue tuh jujur kalau gue sendiri kalau di posisi lo gue pasti akan ke pemerintah. Ini loh ada program bagus yang bisa menyejahterakan mungkin petani-petani jamu dan sebagainya gitu. Mungkin kalau gue seperti itu ya gitu. Tapi mungkin pikiran orang kan beda-beda ya. Termasuk lo sendiri, lo lebih ke gimana caranya udahlah mandiri tapi istilahnya dengan independen lo sendiri, mengajak orang-orang untuk bisa mengikuti langkah-langkah lo supaya bisa mengetahui banyak hal dan bisa bermandiri juga gitu kan. Iya, jadi itu dulu tahu lombanya juga karena dari relasi sih ya, dari kita banyak teman di kota besar, kemudian kita memang fokus dan mengeksplorasi diri. Jadi fokus eksplorasi diri terus, bukan eksplorasi diri bukan menunjukkan aku ini bisa ini, tapi tunjukkan dalam bentuk suatu karya gitu loh. Jadi itu kemudian berjalan waktu 2018 dapat kesempatan lagi. Hasil yang aku dapat belajar di Belanda itu tak terapkan. Kemudian ada namanya produk mushroom coffee dan mushroom kakao bikin sendiri kita. Kemudian ada kesempatan untuk ikut pameran di UK.
Di UK. di London tahun 2018. Oke. Produk lo yang dari kopi sama jamur itu bukan sih? Iya, di blend. Oke. Kopi dan Oke. coklat jamur itu. Terus? Ya, itu kan masih prototipe kan. Kemudian ada suatu kesempatan program dan itu tahunya jadi relasi juga dari apa namanya komunitas ya. Ada program itu kemudian ini kayaknya nggak bisa deh Agatha ikut soalnya kan belum pernah izin. Yang ini udah siap udah show up. Kemudian mereka produknya apa Agatha ketika aku ditanya kan di WhatsApp gitu. Aku kirim dataku, kirim semua apa namanya file-filenya tentang company profile, kemudian katalog produknya, produk knowledge-nya tentang inovasi yang aku kerjakan sekarang. Kemudian mereka mereview, oke, kamu boleh ikut pameran ini. Namanya pameran di IOF Indonesia Organic Food. Itu digunakan sama KBRI sih, sama Atas Perdagangan untuk trading tentang mengenalkan produk inovasi yang ada di Indonesia. Daerah nggak tahu, ini sorry kayak aku selama ini moving tanpa melibatkan daerah. Halo, berarti lo benar-benar independen sendiri, lo gerak-gerak sendiri, banting tulang sendiri. Iya, gitu. Tapi manfaat lo itu sebenarnya juga buat masyarakat juga kan. Iya, gitu. tetap aku sendiri sama teman-teman daerah yang ada di Jember dengan petani, dengan komunitas dengan Pusit Koka semuanya itu kan memang independen mereka kan, bukan pemerintahan daerah. Jadi pernah sih sempat komunikasi sama pemerintah daerah untuk ayo ngajak. Gitu. Dengan program lo itu ya. Ngajak untuk bukan minta dana loh ya, ngajak untuk kita campaign ya. Artinya campaign untuk ayo moving startup, ayo moving entrepreneur, ayo moving pemikiran UKM menjadi 4.0. Jadi ke arah 4.0, bukan konvensional lagi. Ya hanya wacana ya. Mereka wacana ya sudah, saya tetap jalan aja, tetap komunikasi sama teman-teman UKM yang lain. Ibaratnya saling sharing lah ya, bukan mengajari tapi kayak saling sharing. Tak kasih jaringanku juga gitu loh. Jadi kita sih nama brand kita nggak terkenal di Jember, tapi nama brand kita terkenal di Bali sama di Jakarta. Iya, gue tahu sih, karena memang beberapa teman juga sempat nanyain produk itu. Iya. Dulu awalnya juga produk lo itu yang dari Maiko itu memang bisa sampai ke Bali rata-rata ya orang-orang bule-bule yang suka gitu kan, gitu. Karena mungkin taste-nya yang lo bawa dari Europe itu buat mereka jadi lebih feeling home kan, rasanya itu taste-nya itu bisa feeling home gitu loh. Nah, kalau lo sendiri melihat perkembangan anak-anak milenial sekarang nih, itu menurut lo gimana? Khususnya di Jember ya, jangan jauh-jauh. Ya, Jember memang ada potensi sih ya, ada potensi dan apa ibaratnya, kita harus setidaknya lebih banyak komunikasi sama teman-teman Surabaya. Karena ini terdekat ya. Jadi di Surabaya itu ada atmosfer ya, dibentuk dengan suatu komunitas yang secara independen. Jadi kita ngomong independen aja lah ya. Jadi secara independen mereka kumpul-kumpul, gimana kumpul-kumpulnya ini konsepnya kolaborasi. Nah, anak muda sekarang tuh konsepnya bagaimana mereka menciptakan karya tapi dengan caranya sendiri. Memikirkan modal sendiri. Terus kemudian bingung. Kemudian akhirnya ikut-ikutan pasar tanpa menganalisis seberapa lama pasar itu akan bertahan gitu loh. Gitu. Jadi buat teman-teman di ya kayak kita lah seumuran kita atau di bawah yang baru lulus ini ya. Makanya lebih digital sekarang itu dan lebih mudah kita untuk show up daripada ketika zaman-zaman tahun 2010-an 2014 zaman dulu lah ya. Iya. Gitu. Jadi manfaatkan kolaborasi. Setiap teman ya, setiap teman tuh punya keahlian masing-masing, punya skill masing-masing gitu loh. Jadi kita nggak perlu menganggap kalau kita mau bisnis ketemu orang yang kayaknya sama, dianggap kompetitor. No. Jadi di global moving of startup itu semua tidak ada yang namanya kompetitor. Partner jadi, lah ya. Partner. Jadi diajak kolaborasi, ambil satu sisi yang membuat kita bisa kolaborasi. Sama-sama jualan, contoh nih ya. Sama-sama jualan baju. Ya, sama-sama jualan baju. Kemudian sama-sama jualan minuman. Coba gali apa karakternya. Lu punya karakter apa? Dan aku punya karakter apa? Jadi di situ kita melihat market yang bisa kita ajak kolaborasi, ambil referensi. Jangan melihat contoh yang ada di Jember. Global, jadi global reference gitu ya. Jadi kita open minded dari itu. Kita model sekarang adalah mungkin kolaborasi kayak dibuat Jack Cloud kayak yang udah berjalan itu ya, itu bagus banget. Itu kan mengadopsi pola yang dari luar dibawa ke sini. Cuma karena itu nggak continue dan nggak istiqomah lah ibaratnya. Jadi sekali lagi
kita perlu banyak sharing, perlu banyak kumpulnya itu jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Kalau udah pesimis mau ngumpul apapun, mau ngobrol, mau nggak ada ngomong, hasilnya juga ya. nggak ke explore gitu loh. Nggak ke explore juga. Jadi udah merasa kayak oh kayaknya percuma deh ya. Oh kayaknya nggak bisa deh. Ya itu pemikiran pesimistis seperti itu yang membuat kita mengkerdilkan diri sehingga otak kita, pemikiran kita itu hanya kayak oh ya sudah hidupku gini aja, cukup lah aku tinggal di Jember gitu loh. I see. Karena memang kalau menurut gue sih sebenarnya lebih ke mental ya, mentalnya Jadi anak-anak gitu. aku sih pinginnya, aku ini contoh ya ibaratnya pinter ya gak pinter-pinter amat gitu, cuma orangnya aku intinya selalu open mindset, jadi terbuka buat siapapun, tidak menganggap orang lain itu sebagai kompetitor ataupun musuh ataupun jadi calon apa deh ya ibaratnya saingan atau Kayak- kompetitor lah ya. ya aku selalu menganggap siapapun dia selalu aku ambil ilmunya, kemudian aku gak selalu menganggap diriku ini tinggal kakiku tidak menginjak di Jember, tapi aku selalu mengatakan bahwa kakiku ini menginjak di Indonesia. Oke. Jadi mau komunikasi dengan orang Surabaya, orang Luar pulau pun luar juga pulau kadang. pun siapapun dia atau luar negeri pun kita mau chatting atau apapun, menganggap diri kita itu bukan orang kecil gitu loh. Bukan berarti kita mau menunjukkan sombong, oh kita orang besar, enggak. Artinya kita menunjukkan bahwa kita punya nilai, itu pasti kita akan punya nilai. Mungkin meskipun sekarang belum muncul gitu loh. Keahlian apapun itu harus di show up, harus ditunjukkan. Tapi ya nggak lebay juga ya, bertahap, berproses. Kalau gitu. sekarang kan banyak anak-anak yang sebenarnya gini, kalau gue sih melihat anak-anak milenial itu mereka itu gini, mereka lebih takut gagal gitu, ya kan? Oh, iya. Mereka lebih oh gue pengen, sebenarnya mereka mindsetnya tuh ada, idenya ada, mereka mau jualan sesuatu itu idenya ada gitu. Tapi sometimes mereka itu kayak modalnya juga dari mana, nanti kalau rugi bagaimana, nanti pun kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan uang dari orang itu bagaimana. Ini sebenarnya kan mental ini yang buat mereka akhirnya menjadi defensif dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, ini itu yang perlu jadi parah tuh. apa ibaratnya pelajaran ya dari saya. Ini jangan menjadi seperti saya dulu. Ini bisa saya singkat cerita gini. Saya ketika bikin bisnis, bikin inovasi, saya berpikirnya saya harus punya modal yang besar, saya punya mesin yang besar, saya punya ruangan yang bagus, yang sesuai dengan standar laboratorium. Akhirnya saya langsung beranikan diri memberikan diri untuk ngajak orang, Oke. investor atau siapa untuk mewujudkan ide saya. Padahal ide saya nggak saya mulai dari kecil dulu. Jadi tiba-tiba langsung besar. Ketika berjalan kita nggak siap dengan endingnya adalah market ya sekali lagi. Ya kolaps akhirnya dong. Kacau ya. Jadi jangan berpikir kalau mau bisnis itu harus modal yang besar dulu. Mulai dari pelajari marketnya dulu, validasi market. Jadi kalau punya ide, marketnya ada apa enggak? gitu. Coba dulu kalau nggak punya produk, pakai produk orang lain dulu, modifikasi sedikit. Oke. Atau jualin produk yang hampir mirip dengan karakter produk kita. Kalau lo sudah atau kalau kalian sudah eksekusi ide kalian, contoh nih idenya gini, aku pengen bikin produk minuman atau produk masker alami yang krim bagus, kecantikan lah ya. kecantikan lah ya, itu Iya. misal ini salah satu contohnya. Kemudian kamu langsung mikir saya harus beli mesin, ruangannya harus ber-AC, pinjam uang bank atau pinjam uang teman untuk investasi. Kamu belum eksekusi marketnya, tiba-tiba kamu yakin idemu udah bagus, jangan menjadi seperti saya dulu. Oke, I see. Jadi yang saya menjadi evaluasi pelajaran dari saya untuk kalian semua adalah validasi marketnya dulu. Kolaborasi ataupun kerjasama lah ya, ataupun kita mencoba skilling. Jadi orang berbisnis itu adalah orang yang jago jualan. Ya, jadi jangan salahkan teman-teman ini anak kok sambil jualan kayak yang sepele ya, jualan sandal atau jualan apapun lah dia. Kok kayaknya pekerjaan sepele. Jangan dilihat ya. Jadi pembisnis itu ataupun pengusaha atau startup adalah dia yang jago jualan. Jago jual diri, artinya jual diri ya, show up tadi itu. Jago mengeksekusi suatu produk yang kayaknya biasa jualnya, tapi dia bisa menjual dengan harga yang bisa lebih banyak atau market yang lebih luas. Belajar dari jualan dulu. Kalau teman-teman sudah bisa jago jualan, tahu sistem market, bisa mempelajari karakter konsumen, mau buat produk apapun itu pasti bisa. Wah gila, keren banget nih. Jadi banyak sekali kalau dilihat dari pengalaman lo bro. Jadi lo ya kan masih panjang, apalagi gue ya dia lebih panjang lagi ini. Tapi yang pasti
semoga lu sukses. Amin amin. Banyak hal yang gue dapetin dari lu tuh banyak banget hal positif. Nanti kita akan berlanjut lagi lah di belakang. Kira-kira gue penasaran banyak banget sama Agatha itu mengenai produk-produknya yang dia ini orangnya inovasi banget. Jadi produk kopi itu bisa jadi mungkin 10 produk kopi ya bro ya. Coklat, kakao pun satu. Oke, ini kakao itu kalau di tangan dia itu nggak jadi coklat, tapi bisa jadi krim, bisa jadi whatever itu yang menurut dia itu ini laku dan layak dijual. Nah, hal seperti itu yang menurut gue itu harus dicontoh gitu loh, Bo. Yang pasti lu banyakin baca literatur, jurnal internasional itu wajib ya. Nggak hanya lu punya duit bikin usahanya tutup. Lu bikin usaha karena lu dapat warisan, dapat duit dari teman, pinjeman dan sebagainya. Hanya lu juga bankrupt juga gitu kan. Jadi memang harus ada skill dan juga knowledge yang sekali lagi mau kasih pesan buat teman-teman, belajar bisnis itu jangan gak usah belajar inovasi dulu lah menurutku ya. Belajar pelajari market. Belajar jualan apapun yang sekiranya, atau belajar jualan yang barang yang paling susah dijual. Kalau kamu bisa menjual itu, menjual banyak, itu berarti kamu jadi calon pembisnis itu. Oke, thank you banget bro atas kedatangannya, sukses selalu. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Gue masih penasaran di banyak produk lo, jadi tetap kita jalin komunikasi ya. Oke, terima kasih guys sudah menyaksikan gue sama Agatha ngobrol banyak. Jadi tetap pantau di podcast kita di Yunanta Setiawan. Ciao, bye, thank you.